Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semuanya dan masih tetap semangat. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika di halaman 252 di bab 7 tentang menggunakan data. Adapun soal-soal yang kita akan bahas ini adalah dua, gagasan utama dan penerapan. Di gagasan utama ini ada 2 nomor, sedangkan pada penerapan ada 1 nomor. Kita mulai gagasan utama nomor 1, nilai manakah yang sesuai digunakan sebagai nilai representatif untuk pertanyaan 1 sampai dengan 3. Jelaskan alasanmu. Pertanyaan nomor 1, berdasarkan data banyaknya penjualan baju di setiap ukuran per tahun di sebuah perusahaan baju akan memutuskan ukuran baju yang mana yang perlu diproduksi lebih banyak pada tahun depan. Di sini tentunya perusahaan melihat mana yang paling banyak terpakai. Yang paling banyak terpakai di sini disebut dengan modus. Sehingga kita jawab untuk pertanyaan 1 ini adalah modusnya. Ukuran yang paling laris tahun ini diharapkan laris tahun depan, sehingga digunakanlah modus. Pertanyaan nomor 2, berdasarkan data sebelumnya mengenai hasil pertandingan lari 500 meter bergu antara 2 tim, buatlah perkiraan tim mana yang akan menang pada pertandingan mendatang. Kita nilai rata-rata dari tim ini. Sehingga jawabannya di sini adalah kita pakai adalah nilai rata-rata. Kenapa? Tim dengan catatan anggota rata-rata yang baik juga akan memiliki waktu estafet total yang lebih baik. Pertanyaan nomor 3. Ada 15 siswa dalam suatu kelas bermain lempar bola tangan. Hasil lemparannya diukur dan dicatat. Berdasarkan catatan tersebut, selidiki apakah lemparanmu termasuk dalam 7 terbaik. Kita lihat di sini berarti angka mediannya. Kita dari kasus soal pertanyaan nomor 3 ini tentu yang kita lihat adalah mediannya. Jadi kita jawab di sini median. Kenapa? Dalam hal ini median adalah rekor ke-8 dari yang terbaik. Jika rekor tersebut di atas median, dapat dinilai bahwa termasuk dalam 7 orang teratas. Nomor 2, nyatakanlah bilangan-bilangan signifikan dari nilai pendekatan berikut ini dan berapakah nilai absolut atau mutlak galat terbesar. Nomor 1, 510 juta kilometer persegi. Ini adalah luas permukaan bumi. Sekarang pertama-tama kita buat dulu bentuk bakunya dengan angka signifikan. Ini kita pakai 5,10. Kita jawab, jadi 5,10, komanya kita tempatkan di sini. Lalu kita hitung ada berapa angka, ini di belakang koma. Di sini kita hitung 8 angka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kali 10 pangkat 8. Inilah bentuk baku yang nomor 1 ini. Sekarang kita cari nilai absolut atau galatnya. Jadi nilai absolut galatnya adalah 500.000 km persegi. Kemudian pertanyaan nomor 2, kita buat dulu bentuk bakunya. Di sini kita ambil angka signifikan 3,50. 3,50 kali 10 pangkat kita hitung nolnya ini di belakang 3 ada 2. Jadi sama kali 1/10 pangkat 2 milimeter. Sedangkan nilai absolut galatnya adalah 0,005 atau kurang. Pertanyaan untuk bagian penerapan. Nomor 1, tabel distribusi frekuensi di samping ini merangkum waktu tempuh dari rumah ke sekolah siswa-siswa kelas 7 dan sekolah A dan sekolah B.
Frekuensi relatif untuk setiap interval kelas dari sekolah A disajikan dengan diagram garis pada gambar di bawah ini. Jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1. Tentukan frekuensi relatif untuk sekolah B. Kemudian gambar grafiknya. Jadi ada dua pertanyaan di bagian 1 ini, kita cari frekuensi relatif dan grafik garis seperti gambar di bagian kanan ini. Kita jawab untuk bagian 1. Kita buat tabel dulu. Inilah tabelnya. Kemudian langkah pertama kita cari frekuensi relatif untuk sekolah B. Jadi pertama kita isi di sini adalah 4 bagi 80. 4 bagi 80 itu sama dengan 0,05. Ini kita buat dua angka di belakang koma. Kemudian 18 bagi 80 sama dengan 0,22. Lalu 16 bagi 80 0,20. 0,15. 10 bagi 80 0,13. 8 bagi 80 0,10. 0,10. Lalu 4 bagi 80 sama dengan 0,05. Sehingga di bawah jumlahnya atau bisa kita bagi 80 bagi 80 1,00. Setelah kita dapatkan frekuensi relatifnya, kita buat grafik seperti sekolah A ini. Jadi yang kita ambil ini adalah grafik sekolah A. Inilah grafiknya. Tinggal kita menggambarkan untuk grafik sekolah B. Langkah pertama kita lihat di sini 0,05 untuk interval 0 ini sampai 5. Berarti sini tengahnya antara 0 dan 5. Kita lihat di sini 0,05 berarti persis angka ini. Pas di sini. Kemudian antara 5 dan 10 di 0,22. Berarti ini 0,20, berarti di atasnya 0,20. Kemudian 0,20 pas untuk interval 10 sampai 15. Ini 10 sampai 15 ini. Berarti angkanya di sini. Lalu berikutnya lagi 0,15 berarti di bawahnya lagi. Kemudian interval 20 sampai 25 ini 20 sampai 25 yaitu 0,13. Berarti di atasnya antara 0,10 dan 0,15. Kemudian antara 25 dan 30. Lalu berikutnya lagi antara 30 dan 35 ini yaitu di 0,10. Jadi ini sama di 0,10 pas. Lalu berikutnya 0,05 adalah pas di sini antara 35 dan 40. Lalu kita hubungkan garis lurus. Inilah grafik untuk sekolah B. Berikutnya pertanyaan nomor 2. Apa perbedaan antara dua kumpulan data? Berikan paling sedikit dua perbedaan. Pertama kita lihat di sini. Ini puncaknya di sini atau modusnya. Ini untuk sekolah A. Kita jawab. Di sekolah A puncak atau modus lebih dekat ke kanan. Kita lihat ini lebih dekat ke kanan. Berikutnya lagi, distribusi jangkauan di sekolah B lebih luas. Kita lihat di sini jangkauannya ini untuk sekolah B ini dari sini. Bayangkan ini dari sini sampai sini. Sedangkan di sekolah A ini lebih pendek ketimbang di grafik warna merah. Berikutnya lagi, di sekolah B lebih banyak menghabiskan waktunya pergi ke sekolah. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.